Seperti yang marak sekarang ini, ada istilah, saya tidak tahu persis itu ada perdukunan, ada apa. Kalau tujuan seorang itu melakukan suatu perbuatan untuk kebaikannya, tentu itu baik, karena untuk kebaikan. Kan tapi kalau kemudian untuk mencari keuntungan pribadi yang kadang-kadang memberikan orang lain, sehingga tampak seorang itu tahu segala-galanya, lalu menjaring nasabah sebanyak-banyaknya, tapi itu hanya untuk tipu menipu, tentu itu tidak baik, dilarang. Pemirsa Jateng Pos TV yang saya hormati, saya muliakan, sebenarnya semua perbuatan amal kita itu tergantung pada niat kita. Sejauh mana kita punya niat untuk melakukan sesuatu itu dengan tujuan apa. Ini penting kita perhatikan. Karena Rasul sudah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Jadi niat kita itu menentukan kualitas perbuatan kita. Sesuatu yang biasa-biasa saja bisa bernilai baik ketika niat kita baik. Misalkan kita makan, itu biasa saja. Kan tapi kalau kita makan biar kita sehat, ibadah kita lancar, maka makan itu jadi baik dan berpahala. Sebaliknya kalau sesuatu yang biasa-biasa kita niati jelek, maka juga jelek pula hasilnya. Seperti kita makan biar sehat, nanti kalau maksiat lebih giat lagi, yaitu malah dosa. Jadi makan dosa. Kewajiban juga begitu. Kalau kewajiban kita tunaikan, maka kita berhak pahala. Kan tapi kalau kewajiban kita tunaikan tujuan tidak baik, sholat untuk pamer, untuk sedekah pamer, maka tidak ada artinya. Nah, kecuali kalau sesuatu itu memang tidak baik, larangan, al-manhiyat namanya dalam bahasa agama, maka tidak akan terpengaruh oleh niat. Jadi perbuatan jelek, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu tidak terpengaruh oleh namanya niat. Tetap jelek. Nah, seperti yang marak sekarang ini, ada istilah, saya tidak tahu persis itu ada perdukunan, ada apa. Kalau tujuan seorang itu melakukan suatu perbuatan untuk kebaikannya, tentu itu baik, karena untuk kebaikan. Kan tapi kalau kemudian untuk mencari keuntungan pribadi yang kadang-kadang memberikan orang lain, sehingga tampak seorang itu tahu segala-galanya, lalu menjaring nasabah sebanyak-banyaknya, tapi itu hanya untuk tipu menipu, tentu itu tidak baik, dilarang. Rasul kaitan dengan hal ini bersabda, saya bacakan dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu orang yang sok tahu. Karena bahasa Arab arraf itu bahasa fa'al, wazannya fa'al itu banyak tahu. Padahal orang kan tidak tahu, banyak tidak tahu, tapi di arraf merasa banyak tahu, jadi sok tahu. Esok ngene engko bakal ngene. Kuwi duitmu ilang sing juga iki, ya itu arraf. Nah, itu. Nah, kemudian ansyain, dan bertanya pada arraf tadi, orang sok tahu tadi. Saya tidak terlalu tertarik menerjemahkan dukun, karena dukun itu kan definisi kita ya. Definisi di bahasa hadis itu dukun itu apa? Wallahu alam kan tidak tahu. Ya. Nanti kita sampaikan arraf itu apa. Ya. Ketika orang datang ke arraf, orang yang tadi serba tahu itu,
Fasa'alahu an syai'in, kemudian dia tanya tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Luar biasa ini. Di hadis ini belum ada keterangan membenarkan, baru datang tanya tentang sesuatu. Tentu ini bukan orang yang alim, itu araf yang merasa serba tahu. Ini hadis sahih. Nah, jadi kita hati-hati kalau kita datang ke seorang yang merasa serba tahu itu, kita hati-hati. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang yang mendatangi arraf atau kahin, yang disebut dengan juru bedek. Kahin itu kalau bahasa Jawa di kitab itu begitu, kiai. Kahinan, tukang bedek. Nah, itu. Kemudian ini ada kata fasaddaqahu, membenarkan orang yang kahin atau arraf tadi. Bima yaqul, apa yang dia katakan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itulah bahayanya kalau kita itu percaya pada orang yang tidak teruji betul, ya, begitu. Nah, qala Nawawi, Imam berkata, wal farqu bainal kahin wal arraf. Kahin itu apa? Arraf itu apa? Kahin, kata An-Nawawi, annal kahin innama ta'atal akhbar 'anil kawain mustaqbalah. Kahin itu orang-orang yang merasa mampu menceritakan hal yang akan datang. Ngesuk ngene. Nah, itu. Kowe esuk dadi ngene, kowe esuk dadi ngene. Ki tak delok-delok kowe iki esuk dadi wali kota kowe iki. Oh, wani utang. Ya, berani utang ya, karena nah, jadi itu kahin. Lah arraf itu apa? Al-arraf, ya. Arraf itu orang-orang yang mengaku tahu, ya. Kalau ada barang hilang di sini, kalau ada orang kehilangan itu yang ngambil, itu al-arraf. Itu dalam kitab seperti itu. Wallahu alam, kalau kita sinkronkan dan dukun itu apa, itu bukan tanah saya lah kalau dukun ini. Seperti aja, itu istilah sama hadisnya seperti itu. Mungkin yang mirip-mirip dengan dukun lah, mirip-mirip dengan dukun. Nah, jadi itu resikonya, sanksinya. Ketika Nabi mengatakan sanksinya tidak diterima sholatnya 40 malam, tidak mengkufuri kitab dan sunnah, berarti ini larangan. Walaupun tidak mengatakan dalam teks ini, tak larang, tapi itu dengan resiko itu berarti larangan. Kenapa larangan? Coba kita perhatikan, 40 malam itu tidak pendek, tidak diterima sholat kita. 40 malam. Kemudian kalau dia membenarkan, itu sanksinya adalah sama mengkufuri Quran dan Sunnah, kan luar biasa. Jadi walaupun Nabi tidak melarang, itu larangan. Jadi larangan itu tidak harus berbentuk ini larangan, tidak begitu. Dengan menampakkan sanksi yang berat itu sebagai larangan. Nah, oleh karena itu, marilah kita yang rasional saja, ya. Tapi kalau kemudian ada orang-orang yang ahli ibadah, mutasyari', orang yang bersyariat, ya, orang yang dekat sama Allah, ya, itu yang kita tanyakan kan cuma suruh mendoakan. Jaluk banyu, nyuwun donga, Mbah Yai kan begitu. Tidak masalah untuk. Kemudian ayat itu didungani, ya tidak masalah. Itu. Tapi orangnya memang orang-orang yang ahli ibadah, orang yang mukhlis, orang yang memang yandural ummah bi'ainir rahmah, melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Ini juga ada seperti itu, ada.
Tapi kan dia tidak badek-badek, tidak nebak-nebak. Ya, ini. Nah, justru spekulasi-spekulasi yang muncul itulah yang kemudian bisa merugikan orang lain. Tentu dengan provokasi yang menarik. Oh, nek kowe takon aku tak duduhke nggone. Kowe pengen dadi bupati ning nggonku. Nah, itu terus kemudian dia berbuat macam-macam tapi hanya untuk apa ya? Untuk bahasa desane ngapusi ya itu. Maka di awal sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya amalnya tergantung pada niat kita. Memang kadang-kadang ada orang yang tersugesti juga ada. Ini cerita nyata. Jadi ada anak-anak bermain di teras rumahnya seorang kiai yang memang sangat-sangat dikagumi dan sangat-sangat karismatik begitu. Lalu ada orang datang, tamu, ini nyata ini. Kemudian tanya sama anak sedang bermain. Mbah Yai ning dalem nang. Oh, tapi kalau tak mlebet, kalau tak tangletke mlebet. Lah dina apa anu Pak? Mau minta air. Air. Lah, tapi kalau suwunke napa niku pundi airipun, toyanipun. Dia minta airnya terus masuk ke dalam rumah. Itu enggak temu sama Mbah Yai. Wong Mbah Yai ndak tahu. Keluar, gue niki toyanipun. Dia enggak bilang sudah temu sama Kiai, niki toyanipun. Kan enggak salah juga kan. Ya sudah, lain kali datang lagi. Alhamdulillah katanya sembuh penyakitnya itu. Ya karena sugesti aja kan bisa begitu. Nah, jadi kita bisa harus membedakan mana ketika itu kita sowan pada seorang yang ya ahli ibadah yang dekat pada Allah, kita minta doa, tentu berbeda dengan ketika kita itu datang ke orang yang tampak tidak religius, ya, kelihatan menyandarkan hal-hal tidak pada Allah, tapi pada kemampuan diri sendiri. Aku kok, sopo aku, atau mungkin pada barang tertentu iki lho, iki aku duwe alat sing iso. Jadi hati-hati kita gitu. Ya, kalau kita sekedar berdoa minta pada seorang mutasyarri, seorang muta'abbid, seorang ahli ibadah dan dia memang sudah masyhur dengan kesolihannya, ya enggak apa-apa, minta doa saja kan enggak apa-apa. Ya jangan terus dianggap dukun ya enggak gitu. Nah, saya sebenarnya begitu. Nah, jadi kita hati-hati. Jadi memang sekarang paling sekali muncul di TV itu ada berita tentang dukun. Ini saya juga kadang-kadang juga ngopo ngene iki yo macam-macam temen yo. Orang-orang yang tidak pernah kenal dukun jadi bingung dengar berita-berita tentang benda itu. Nah, jadi intinya adalah apa yang mereka lakukan itu sebenarnya tergantung niatnya bagaimana. Karena memang ada kalimat-kalimat yang memang punya apa ya, punya tanda petiknya, punya kekuatan. Tentu dari Allah semuanya itu kalimat-kalimat itu. Saya pernah datang ke mbah saya tuh, mbah. Jadi saya itu kenal akrab betul dengan. Nah, dia itu maksudnya ditamoni oleh orang-orang. Pas saya datang situ banyak tamunya. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab, ada yang terbuka rambutnya, macam-macam. Saya nunggu aja di situ, nunggu selesai saya matur, Mbah, apa? Kathah tamune nggih, Mbah. Akeh teko dhewe aku ora ngundang. Ora ngundang. Lha niku macam-macam, Mbah. Niku napa niku butuhe, Mbah? Tapi ini orang ini mutasyarri, dia punya pesantren, punya masjid, dia pengasuh pesantren dan dia itu ahli ibadah. Nah niku enten apa Mbah mriki Mbah kok werna-werna. Kowe takane kowe, kuwi wong kuwi pirang-pirang persoalane. Ana sing kandha bojone ilang ning luar negeri, ana sing arep nyarutang ora, nagih utang ora entuk-entuk, dinagih bolak-balik ora entuk-entuk. Ana sing macam-macam golek bojo durung entuk-entuk, ana di bojo-bojo ilang macam-macam. Lah terus niku ngoten pripun Mbah? Jawabane pripun Mbah? Kula ngantos niku kali kula akrab banget masih pernah Mbah saya juga. Napa jawabane?
Sapane kok apa iki ora ngerti ya Fatihah wae kita. Wis garek jawab kayak ndoke muga-muga bojomu mulih, muga-muga engko nek nyarutang gampang nek lagu utang gampang, muga-muga anakmu sing rada mbiying kuwi dadi apik. Wis ngono wae terus tak waca Fatihah ya rampung to ya. Niku tok Mbah. Ya Fatihah tok ki mau. Lah padha Mbah, padha sing bagi engko Allah dhewe sing bagi donga ki mau. Jadi Allah ini Fatihah tok mawon itu nyata saya lakukan seperti itu. Apakah itu apa salah seperti itu? Kan tidak. Wong Fatihah itu juga untuk apa saja bisa gitu. Saya pikir Fatihah yang saya ucapkan ya dengan sangat fasih mungkin ya. Dengan Fatihah yang diucapkan oleh Mbah itu yang kadang-kadang nuwun sewu mungkin kurang fasih dikit. Kadang-kadang bahasa Jawa ini mandi beliau. Karena apa? Beliau takut pada Allah, dekat pada Allah. Sehingga kadang-kadang nilai lafal itu sedikit pengaruhnya, yang banyak nilai kesucian hati ketika mereka beliau berdoa. Terus kudu dibedakno lah, intinya dibedakno antara perdukunan dengan doa-doa para kiai, itu dibedakno. Nah, kalau ono dukun bayi, dukun sunat itu dimelih gue, lain lagi itu, memang dulu belum ada bidan yang ada dukun bayi, dukun sunat, itu tidak bisa kita hindari waktu itu, memang itu adanya, nyata juga berhasil, berhasil. Sekarang tidak begitu laku karena sudah ada bidan-bidan. Jadi inti sekali lagi. Monggo kita berbuat sesuatu itu niatnya bukan untuk apa-apa, untuk beribadah dan untuk membantu orang, monggo mawon. Tapi kalau niatnya sudah abal-abal cari keuangan, cari keuntungan, justru ada para pemirsa, para pendengar Jateng Pos yang saya hormati. Ada yang kadang-kadang orang itu memasang tanda petik maklar, maklar. Kowe iki nek di persoalan apa-apa sing elek kuwi ning bae kono kae. Bae kono kae wah luar biasa iku. Wis pokoke apa wae iso kabeh sowan bae. Terus mangke gayane Mbah niku nek dikek dhuwit tak gelem, ngoten. Tak gelem gak dhuwit Mbah niki Mbah. Ora aku ikhlas. Nah, engko terus kondo kalih wau makar. Weh tak kek dhuwit tak gelem. Lho kuwi sing asli yo ngono kuwi. Kuwi sing tenan yo ngono kuwi mau. Tapi aja mok kake gletakno wae ning nggon sisihe. Lho kan ya padha wae to nggih. Aja mok tampake gletak sisihe ora ya batine dicikuk dhewe. Nah niku fenomena dan bukan memang kenyataan seperti itu ada. Wis ngoten lah intinya itu kalau kita mau nambani orang mau apa itu siap bantu, ndak usah apus-apus kemudian merasa paling tahu masa depan. Siapa tahu kadang-kadang seorang itu akan dibantu oleh jin, memang ada dalam Al-Qur'an dan di jin akan memberikan kabar pada orang itu, ada pada para nun sewu kalau bahasa dukun nggih, para pengaku dirinya bisa melihat itu. Di jin akan nyampaikan ngesuk ngene. Memang ada seperti itu, dan murah ada. Nah, jin-jin itu tidak akan sampai pada mereka kalau kita selalu beristighosah. Istighosah itu berarti sinyal dari jin tidak akan masuk ke kita. Itu istighosah. Ngaten sementara, mungkin ada pertanyaan monggo. Jadab itu apa ya? Jadab kalau saya melihat itu di YouTube jadab itu saya tidak tahu artinya itu. Kalau jadab itu ada dan wali jadab. Jadi wali jadab itu wali yang sudah ketarik ke posisi ilahiyah yang sangat tinggi. Jadi kadang dia itu kalau ngomong ya sembarangan itu. Tapi sosok Tapi itu kan makom-makom para aulia, makom orang yang suci. Lah cuma kita juga begini, kadang-kadang kita tuh enggak tahu itu wali atau tidak, enggak tahu. Kadang-kadang sing kudu wali dianggap wali, sing wali tenan ora dianggap wali. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, dalam literatur pesantren ada istilah la ya'riful wali illa bil wali. Enggak akan tahu wali kecuali wali. Nah, itu. Kita kan bukan wali, yang enggak tahu. Tapi ada juga namanya wali mastur. Wali mastur itu wali yang menutup dirinya dengan sikap di luar nalar orang umum biasa. Dulu saya masih kecil lah, masih anak-anak.
itu di sini itu ada namanya Samud. Kalau seusia saya hampir pasti tahu siapa Samud itu. Itu pakaiannya para pemirsa, pakaiannya dia ngeligo, enggak pakai kaos. Sarungan di atas pusar. Sarungnya itu kotak-kotak, sudah lusuh begitu. Terus bawahnya di bawah lutut. Selalu itu pakaiannya, enggak pernah salin. Nah, itu pekerjaan dia itu cuma melaku tok. Dari misalkan dari Pasar Mangkang, nanti puter ke stasiun Mangkang, nanti lewat depan ini irigasi Kaliwungu, nanti ke Jerakah, itu aja pekerjaannya. Dia itu kalau makan itu yang sering saya tahu itu kadang di tempat nih pos-pos pasar-pasar waktu itu namanya jagan. Nanti dikasih orang makan, kadang ada turan siapa dimakan. Itu. Nah, itu kalau anak-anak pas lihat dia itu lewat, dia kayak guyonan, kayak gojekan. Samud, hati samud. Oh, anak kecil nanti lari. Nah, itu. Bawa tongkat, selalu bawa tongkat. Sudah sekian lama, itu sudah berjalan lama. Semua orang kalau Mangkang tahu semuanya siapa Samud, tahu semuanya. Sampai postur tubuhnya orang hafal semua ya. Kalau mandi di sungai ini, Pak, di sungai depan, nyemplung jagur sudah mandi. Nah, ternyata ada satu berita yang insya Allah sahih dari Kaliwungu. Itu ada kiai-kiai Kaliwungu yang sowan Mbah Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Yang masyhur bil wilayah kewaliannya, masyhur. Itu datang ke sana matur Mbah Hamid dipun tangletih jasa menapa dorene. Mbah Hamid nyuwun donga, pun ini begini nyuwun donga kalujengan. Apa kata Mbah Hamid? Kowe kok adoh-adoh rene. Ki lho nggon Kaliwungu Mangkang kono Kang Samud ki lho njaluk donga Kang Samud kuwi. Kuwi njaluk donga kono Kang Samud. Nah, kaget toh. Ki kan kenal semua Samud, kenal semuanya. Orang itu ya lutu ya ndak pernah mandi, cuma nyemplung di sungai itu ya. Kaget. Akhirnya pulang ke Kaliwungu, cari Mbah Samud, ketemu. Konon satu cerita yang saya terima itu, tanya Mbah Samud, aku mang dongake. Aku didhawuhi Mbah Hamid kon nyuwun donga sampean. Kata Mbah Hamid, ini yang jaga Semarang Kendal, Mbah Samud ini. Samud apa responnya? Wajahnya berabak begitu. Hamid ki ora genah ngomong-ngomong karo wong. Dinuduhke kewaliannya si Samud itu, Samud tidak mau. Itu. Akhirnya tidak lama, berapa saat kemudian beliau wafat. Dan wafatnya beliau itu tidak direspon banyak orang karena masih orang taunya itu adalah orang gelandangan. Itu katanya wafatnya di pasar Kerapi atau apa. Kemudian dimakamkan di ini makam rumah sakit Karyadi. Ketika orang tahu itu Mbah Samud, ada nisannya ditulisi Eyang Samud. Dulunya ya orang hilang gitu. Nah, itu ada wali yang seperti itu, yang tahu Mbah Hamid Pasuruan. Jadi Masya Allah ya. Nah, itu lain lagi nanti wali itu punya karomah, itu ada punya, kalau nabi punya mukjizat, itu lain lagi. Itu bukan perdukunan, itu minallah, itu yang beri Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaten nggih, maturun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.